Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu zuhur Masjid Nurul Iman, kantor PTPN 5 Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di masjid pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma afina fi badanina, ya Allah sehatkanlah badan kami. Amin kan Bapak Ibu. Doa diaminkanlah. Wa afina fi sam'ina, sehatkanlah pendengaran kami ya Allah. Wa afina fi basarina, sehatkanlah penglihatan kami ya Allah. Wa afina fi qulubina, sehatkan pula hati kami ya Allah. Kenapa hati juga itu didoakan? Kalau hati ini tak sehat, banyak penyakit, itu orang punya penyakit hati yang banyak itu namanya mazmumah, akhlaknya tercela, akhlaknya tak bagus, mazmumah. Dan salah satu contoh penyakit hati sombong, iri, dengki, hasad, ujub, ghibah, namimah. Jadi kalau amal kita banyak, mesti disertai dengan hati yang bersih. Kalau hanya amal banyak, hati tak bersih, contohnya iri, dengki tadi, apa kata Nabi? Iyyakum wal hasad, wa innal hasada ya'kulunal hasanat kama ta'kulun narul khotob. Sifat iri dengki itu buang, kata Nabi, campakkan dari hatimu itu, karena dia menghabiskan, merusak, menghanguskan amal baikmu seperti api memakan kayu bakar kering. Makanya Allah larang kita sombong, iri, dengki. Kawan punya sesuatu, memiliki sesuatu, dapat jabatan, saya iri dengki lagi. Ucap derajat apa Bang? Apa ucapnya? Alhamdulillah. Begitu. Oleh karena itu perlu didoakan hati yang sehat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, sekali lagi kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Tujuan minta sehat itu tak lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini ada tujuan. Kalau ini tidak dilaksanakan, surat Az-Zariyat ayat 56 ini, sia-sia Allah ciptakan kita ke dunia ini. Ya Pak? Apa tuh? Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan menghambakan diri, berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentulah ibadah yang dilakukan ini berdasarkan badan sehat. Kalau badan sehat lancar, kalau badan sehat semua ibadah dapat terlaksana dengan baik. Penyakitnya banyak apa? Bayi saja umur 3 bulan terdeteksi penyakit paru-paru. Bayi umur 3 bulan, bayangkan. Padahal umur 3 bulan baru merokok nah. Jadi makan dan minum tak ada, karena kanker paru-paru. Anak yang sekolah di PAUD diperkirakan umur 5 tahun terdeteksi kanker darah. 5 tahun.
Tapi kalau saya lihat wajah Bapak Ibu yang hadir pada saat ini sehat-sehat semua lah Pak. Amin ya Rabbal. Kesehatan itu paling mahal, tinggi nilainya. Harta banyak, kebun sawit 7 hektar, sedang berbuah pasir, tapi yang punya terbaring. Tuh di awal bros tuh. Buat apa sawit 7 hektar? Siapa yang memanfaatkannya? Terbaring. Pangkat tinggi, jabatan 3, lurah dia, RW dia, RT dia, menaikkan pun tak bisa, terlentak. Makanya kesehatan itu penting. Orang Jakarta bilang kesehatan itu penting banget sih. Segala-galanya di sini. Bapak Ibu bisa menjalankan tugas ya sebagai pegawai PT PN 5 ini kira sehat lah. Barangkali hari ini ada yang datang 5 kali dari seluruh jumlah pegawai. Entah pening dia, entah badannya tak sedap, hangat panas dingin, entah giginya berlubang, macam-macam. Kalau lagi gigi berlubang, tak cinta lagi tuh, berdenyut ke sini lagi ya. Oleh karena itu, selain kita jaga kesehatan kita dengan pola makan, istirahat yang cukup, jangan banyak berpikir yang tidak-tidak. Terakhir doa kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Kenapa bersyukur? Umur masih ada, badan masih sehat, ada waktu dan kesempatan. Itulah yang membuat kita bisa hadir di Baitul Iman pada saat ini melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah. Badan sehat, umur masih ada, badan sehat, ada waktu. Ketiga-tiga itu menjadi satu kesatuan, membuat kita sama-sama hadir di Baitul Iman. Sebentar lagi akan melaksanakan sholat zuhur. Nawa itu ikhlaskan niat lillahi. Mudah-mudahan pahala kita yang kita kerjakan sholat zuhur ini mendapat sab'a wa isrin, mendapat pahala 27 derajat. Umur masih ada, badan masih sehat, alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sambunglah dengan sallallahu alaihi wasallam. Apa payahnya? Menulisnya mau, mengucapnya tak mau. Setiap ditulis Muhammad pasti ujungnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang menulis Muhammad aja? Kalau Arabnya ini caranya sallallahu alaihi wasallam. Coba, bahkan tak bagus kalau disingkatkan. Itu gelar dari Allah, bukan dari manusia. Dapat profesor doktor betul. Hasil tertesi dia, wisuda dia dapat profesor dari Allah yang kasih. Sallallahu alaihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini sudah tanggal 16 Januari, sama saja dengan 16 Rajab, ya Rajab. Jadi menyebut Rajab itu berdasarkan kalimat Arab, karena dia roh. Kalau dibaca Rajab berarti membawanya ke Indonesia. Mana itu? Rajab atau Rajab menyebutnya? Rajab 14. Bulan suci Ramadan tinggal 44 hari lagi di luar hari ini. Insya Allah mudah-mudahan tak ada perubahan. Awal Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret tahun 2025. Akhir Februari, 28 Februari, Jumat malam Sabtu. Ya Bapak Ibu, di mana-mana masjid sudah ramai didatangi oleh jamaah. Ramadan saja. Sekarang tengok. Itu pun nanti masuk Ramadan bukan bertahan lama.
10 hari pertama satu saf, 10 hari kedua hilang 2 saf, 10 hari ketiga hilang 3 saf, masuk hari raya tinggal saf. Ibadah begini ini tak bagus dong Pak. Masa bulan Ramadan datang setahun sekali ibadahnya seperti itu? Purkalah, penuhlah ibadah sebelum Ramadan itu. Mari kita doa lagi. Kalau tadi doa sehat, mudah-mudahan kita yang hadir dengan izin iman pada saat ini diberikan waktu, kesempatan, umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bertemu lagi, jumpa lagi dengan Ramadan itu nanti. Amin kembali. Tak mau sampai Ramadan dong. Amin ya Rabbal. Tapi kalau saya lihat wajah bapak ibu yang hadir sekarang ini, saya cemas lagi. Saya cemas, insyaallah sampai. Insyaallah. Ya memang perkara mati dalam diri kita ada. Walikulli ummatin ajal. Surah Al-A'raf. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah dalam ayat ini, kamu itu akan diberikan waktu hidup. Setiap kamu itu punya ajal, ada batas dari suatu kehidupan. Bila mana dia datang, bila mana dia tiba, waktunya sampai, bu, maju tak bisa. Coba ikuti tangan gerakan saya ini. Maju tak bisa, mundur tak bisa. Kalau yo kan ibu bapak ibu di kuas sore. Kalau dia datang, ada tempo. Masuk tahun 2025 sekarang sudah berjalan 16 hari. Setiap kita mengalami perubahan umur. Bapak umur tahun kemarin berapa Pak? 2024 Pak. Dialog itu entar Pak. 72. Tahun kemarin. Tahun ini 73. Nama Bapak? Amri. Haji. Salah. Assalamualaikum Pak Haji Ramli. Ya satu, tentu siapa sih? Lu jangan sombong. Jumpa kawan siapapun di jalan, tentu sapanya harus bagus. Tahu tengok tadi, mulutnya manis, orangnya ramah, anak sebesar tetangga itu kan ditegur rapinya. Tuh, apalagi sama ada tutuannya. Assalamualaikum Pak Haji Ramli, kata kawan. Waalaikumsalam. Sehatnya? Alhamdulillah. Jangan dijawab sehat, meleset. Ini kadang-kadang jawabnya meleset. Sehat Pak. Tapi Pak tahan Pak Haji Ramli dong yang lain. Sehat Pak. Mano? Dan 3 hari demam. Tak itu jawabannya. Sehat Pak. Sehat orang tua-tua lah. Ada lagi meleset. Sehat Pak. Dan tua-tuanya mana sehat lagi. Alhamdulillah. Berapa umur sekarang Pak Haji Ramli? Umur saya kata beliau. Iya. Tahun 2024 72. Kini sudah 73. Pertanyaan muncul. Bertambahkah umur Pak Haji Ramli atau berkurang? Cepat apa ini Zuhur masuk nih. La ilaha illallah. Bertambah atau berkurang? Bertambah. 72 ke 73. Yang 73 ke 74. Yang 60. Tuh, tak mungkin Pak Haji Ramli menjawab. Berapa umur sekarang Pak Haji Ramli? Tahun kemarin 72, kini 71. Tak mungkin turun. Bertambah. Awas, jangan sampai tertipu. Ya, kita jangan mengatakan, jangan memprediksi
setiap umur bertambah masa hidup kita masih lama. Tidak. Jangan tertipu tuh, jangan terpedaya. Umur aja bertambah coba, masa hidup berkurang. Tapi Pak Haji Ramli jangan takut, itu contoh kan? Contoh. Ya, mati juga ada tetap ada. Itu tadi ayat dari surah Al-A'raf tadi. Kalau dia sampai masanya tiba, maju dan bisa mundur. Semua kita ini dapat jadwal. Apa jadwalnya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas mati. Mana mungkin kita tak mati? Sedangkan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hampir 1,5 abad. Apalagi kita manusia biasa nih. Bagaimana sih? Bahasa Jakarta sih. Kalau Pak Haji Ramli jatahnya 73 tahun lebih sebulan. Pak Haji Ramli tidak takut jo. Dia dah siap nih dah. Awas. Prinsip mati. Siap atau belum? Mau atau tak mau? Suka atau tak suka? Takut atau berani? Dia datang. Malaikat tunggu dulu ya setahun lagi manusia kita ada gitu. Malaikat aku takut menghadapi mati. Dan sekarang lah nantilah tak ada cerita. Nabi kita Muhammad pas 63. Kok Pak Haji Ramli kau dah bonus tuh? 73 kurang 63 berapa Ustaz? 10 tahun. 10 tahun. Awas. Panjang pendek umur bergantung kepada yang punya. Yang punya apa? Yang punya apa, Pak? Yang punya umur. Khairun nas man tala umruhu wa asna amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia bila mana umurnya panjang, ibadahnya, amalnya, kebaikannya kok. Sejelek-jelek manusia bila mana umurnya panjang tapi ibadahnya, katakanlah contoh, kalaulah jatah masa hidup Pak Haji Ramli 73 lebih sebulan, ikut tinggal ompek boleh hari le. Tapi Pak Haji Ramli takut itu contoh ya. Tinggal 14 hari itu adalah. Tapi 73 lebih sebulan, ini namanya usia Pak. Jadi masa umur kita bertambah, masa hidup. Jadi kalau buat grafiknya, umur kita tiap tahun naik. Tapi dari naik tadi, tiap tahun tiba masa finish. Inilah yang harus kita persiapkan. Tolong jawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 59, namanya surat Al-Hasyr, ayatnya ayat yang ke-18. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang hadir. Hai orang yang beriman, kita lah orangnya siapa lagi? Bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri kamu ini perhatikan, hitung, renung, evaluasi, muhasabah. Ma qaddamat lighad, apa yang telah kau kerjakan. Artinya ibadah, amal soleh, kebaikan apa yang telah kamu perbuat. Usah lagi ditinjau dilihat 2 tahun yang lalu, tahun yang lewat sajalah 2024. Apa yang telah kamu perbuat untuk hari akhiratmu nanti. Karena ini kultum Asia kelama. Ini di bulan Rajab di Pak Haji Ramli, ibadah kita mendapat pahala lebih karena ini termasuk bulan Ashhar Hurum, termasuk bulan haram. 3 sudah lewat, 1 di bulan Rajab. Berbanyak sholat sunat,
perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak doa, perbanyak kirim sholawat. Puasa sunnah juga diperbanyak di bulan ini. Kenapa? Ibadah yang saya katakan tadi, bila dikerjakan di bulan ini, nilainya tak sama dengan bulan yang lain, tetapi Allah berikan nilai tam. Berbuat dosa juga di bulan ini juga besar dosanya. Kenapa? Allah minta bulan yang 4 itu, termasuk bulan Rajab, harus kamu hormati, harus kamu muliakan. Jangan berbuat hal-hal yang tak patut, berperang, melakukan sesuatu perkelahian, hiruk pikuk, hingar-bingar. Pokoknya bulan ini tolong sama-sama kita hormati. Hanya tinggal 14 hari lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.